Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk bisa saling belajar bersama, untuk saling bisa berdiskusi, untuk bisa saling menambah wawasan. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian tentang materi atau tema layanan bimbingan klasikal, yaitu mengenai bagaimana mengenal program studi dan strategi memilihnya. Ini diperuntukkan terutama untuk peserta didik kelas 12 yang nanti setelah lulus dari SMA berencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau untuk kuliah. Saya sampaikan agar kalian punya bekal, punya wawasan ketika nanti memutuskan untuk mendaftar kuliah, untuk kuliah kalian setidaknya sudah punya bekal, kenal dengan program studi, kemudian bagaimana cara memilihnya, strateginya, biar nanti sukses ketika masuk di perguruan tinggi. Oke, semoga tema ini menarik bagi kalian. Selamat untuk mengikuti. Materi ini punya tujuan yang ingin saya sampaikan, yaitu agar kalian selaku peserta didik atau konseli dapat mengenal dan memahami program studi dan strategi dalam memilihnya. Ya, ini penting sekali agar besok kalian ketika akan menghadapi pendaftaran, kalian sudah lebih dulu paham, meskipun ini disampaikan cukup awal di kelas 12. Sebagai persepsi atau pengantar, makin banyak program studi yang spesifik, yang semakin khusus di era modern ini. Memilih program studi tentu menjadi hal yang tidak mudah lagi. Belum lagi memikirkan program studi apa yang tepat agar peserta didik atau kalian sukses nantinya saat sudah lulus kuliah dan terjun ke dunia karir. Di sini diperlukan banyak pertimbangan untuk bisa memilih program studi yang tepat. Tepat di sini dalam konteks yang pasti terarah terhadap tujuan akhir. Selanjutnya kita akan membicarakan beda antara prodi, program studi, dan jurusan. Kalau di sekolah mungkin kata jurusan identik dengan jurusan MIPA, IPS, dan bahasa. Namun jika di perguruan tinggi kalian mungkin banyak mendengar kata prodi dan jurusan, sehingga kadang membuat bingung. Sebenarnya apa sih bedanya prodi dan jurusan itu? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada dasarnya sebenarnya prodi dan jurusan itu sama. Hanya saja di perkuliahan, para akademis lebih suka menyebut pembagian divisi pendidikan ini dengan kata prodi, bukan jurusan. Jadi kalau nanti kamu ditanya orang lain, jurusan apa di kampus, tidak perlu bingung menjawabnya ya. Kamu cukup jawab apa prodi yang sedang kamu jalani atau kamu akan tuju.
Selanjutnya akan saya sampaikan tips atau cara memilih program studi. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi antara lain yang pertama akademik. Di sini meliputi pemahaman kalian tentang program studi nanti yang akan kalian pilih, yang akan kalian jalani ketika kuliah nanti. Jadi agar ketika kalian sudah memutuskan, kalian sudah menjalani program studi perguruan tinggi, kalian yakin karena sudah paham sebelumnya. Kemudian yang B, kemampuan akademik. Sesuaikan kemampuan akademik kalian dengan program studi yang kalian pilih atau kalian tetapkan nanti. Yang ketiga, status akreditasi. Diusahakan minimal memilih perguruan tinggi atau prodi dengan status akreditasi baik, ya, kalau bisa ya yang sangat baik. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam memilih program studi adalah non-akademik. Meliputi yang A, menyesuaikan dengan cita-cita, minat, dan bakat kalian. Prodi yang dipilih hendaknya atau idealnya adalah sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan minat, dan sesuai dengan bakat yang ada pada diri kalian. Yang B, faktor dan variabel pendukung. Meliputi poin pertama realistis. Prodi yang akan kalian daftar, yang akan kalian pilih dan jalani, usahakan realistis dengan kemampuan kalian. Kemudian informasi yang lengkap terkait prodi yang kalian kehendaki, baik itu materi seputar prodi tersebut, kemudian perguruan tinggi yang ada prodi-prodi tersebut, kemudian lokasi dan biaya. Ini juga tak luput dari perhatian ya, terkait lokasi perguruan tinggi dan biaya yang harus dikeluarkan. Juga informasi terkait beasiswa itu perlu untuk menjadi perhatian kalian. Kemudian daya tampung jurusan dan peluang diterima. Ini perlu juga menjadi pertimbangan karena daya tampung jurusan atau prodi, peluang diterima antara satu prodi dan prodi yang lain bisa berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah masa depan, karir, dan pekerjaan. Usahakan pilih prodi yang memiliki prospek masa depan, karir, dan pekerjaan yang menjanjikan. Kemudian selanjutnya adalah tingkat persaingan. Setiap prodi memiliki tingkat persaingan yang berbeda-beda. Prodi yang kalian pilih, usahakan kalian tahu persaingannya sehingga kalian memiliki bekal, memiliki wawasan, kemudian kemampuan untuk bisa diterima di prodi yang kalian kehendaki. Kemudian pahami jejaring perguruan tinggi tujuan atau kampus networking. Ini bisa kalian ketahui dari profil prodi di perguruan tinggi, ya, terkait bagaimana prodi tersebut memiliki channel, memiliki jaringan, memiliki kerjasama, kemudian bagaimana
prodi tersebut, kedudukannya di dalam kampus dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah tren. Tren di sini hampir sama dengan terkait masa depan ya. Usahakan memilih program studi yang sekarang sudah menjadi tren, kemudian menjanjikan untuk 3 atau 5 tahun ke depan bagi masa depan karir. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus kuliah, prodi tersebut masih memberikan jaminan dibutuhkan di dunia usaha maupun di dunia industri. Baik, demikian materi tentang bagaimana cara dan strategi memilih program studi ketika nanti kalian memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.